Subhanallahi wa bihamdih. 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 Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita mau lanjutin bahasa Arabnya atau kajian hadis saja? Serah teman-teman. Hadis mas, Hadis saja. kalau boleh. Baik. Karena mungkin pesertanya di sini hanya 5 orang. Jadi mungkin kita kajian hadis dulu saja hari ini ya. Nanti minggu depan kita lanjutin lagi bahasa Arab. Baik, hari ini kita akan lanjut ke hadis ke-28 ya. Ada yang mau bacain dulu hadisnya? Mas Kang Maulana? Ke-28 ya, sebentar. Iya ya. An Abi Najihin Al-Irbadi ibn Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat al-qulubu wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم بعد فإنه من
man ya'yash minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin Abu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada kami, dan satu nasihat yang membuat hati bergetar dan air mata bercucuran. Kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat berpisah. Kau berwasiatlah kepada kami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan kuat di geraham, adalah kalian menghindari perkara yang diada-adakan bid'ah. Semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Baik, jazakumullah. Kita lanjut bahas hadis ini ya. Jadi hadis ini merupakan hadis ke-28, di mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Najih ya. Abi Najih, sebenarnya Abi Najih itu gelarnya. Jadi julukannya namanya Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Abi Najih, ataupun ada ulama yang menyebutnya Abu Nujaih gitu ya. Ada yang menyebutnya Abi Najih, ada yang Nujaih. Tapi ya yang sering dikenal Abi Najih. Nah, dia itu merupakan Abi Najih itu merupakan sahabat yang termasuk ke dalam ahlu sufah. Ya, ahlu sufah ini adalah sahabat yang tidak punya rumah dan dia tinggal di beranda masjid gitu ya. Jadi ketika orang-orang muhajirin berhijrah ke Ansor, jadi ada orang-orang muhajirin yang tidak kebagian rumah. Ya, jadi kan muhajir itu nanti ditampung oleh para sahabat Ansor di rumah-rumah mereka. Ada sahabat-sahabat yang tidak kebagian rumah singgah gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang ini untuk ya udah tinggal saja di masjid. Nanti untuk makanan dan kebutuhan akan disuplai, akan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang tinggal di masjid ini itu disebut ahlu sufah. Nah, pemimpin ahlu sufah yang paling terkenal adalah Abu Hurairah. Ya, jadi makanya Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena dia selalu ada di masjid. Jadi ketika Rasulullah mengadakan taklim atau kajian, dia selalu ada di situ. Akhirnya dia meriwayatkan banyak sekali hadis. Nah, salah satu dari ahlu sufah adalah Al-Irbad bin Sariyah ini gitu ya, atau dikenal dengan Abi Najih. Radhiyallahu anhu qala, dia berkata, wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kami mau'idah. Jadi dalam sebuah kajian, sebuah taklim, Rasulullah waktu itu telah memberikan mau'idah. Wajilat min hal qulub, yang dari mau'idah itu membuat hati kami tersentuh gitu ya. Hati kami itu tersentuh. Wa dzarifat min hal uyun, dan air mata kami bercucuran. Ya. Kenapa ya mereka berkata aku berkata dan kami berkata para sahabat, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatan muwaddain. Ini ya Rasulullah, ini seolah-olah mau'idah terakhir gitu ya, mau'idah perpisahan. Makanya sahabat merasa sedih karena mendengar mau'idah dari Rasulullah, seolah-olah mau'idah itu ya atau pesan itu merupakan pesan perpisahan gitu. Makanya para sahabat sedih gitu ya, dan menangis waktu saat itu.
Maka para sahabat berkata, Fa'ausina, wahai Rasulullah, maka berilah kami wasiat yang lain. Karena para sahabat merasa bahwa akan dekat waktu berpisah dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah, maka mereka meminta kepada Rasul untuk memberikan wasiat. Tolonglah mohon berikanlah kami wasiat. Maka Rasulullah SAW berwasiat, usikum bittaqwa Allahi azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepada kalian dengan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah azza wa jalla. Jadi ini juga menekankan bahwa wasiat yang paling baik adalah wasiat takwa. Wasiat yang paling utama adalah wasiat takwa dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah selalu mewasiatkan takwa, dan ini merupakan hal yang paling penting. Makanya dalam wasiat ini Rasulullah SAW menekankan takwa di paling awal. Kemudian itu wasiat pertama. Wasiat yang kedua adalah wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaro alaikum abdun. Dan dengarlah ya, wa ta'ati dan taatlah kepada siapa? Kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammaro alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya, abdun. Karena dalam fikih Islam sebetulnya tidak boleh seorang hamba sahaya menjadi pemimpin. Ya, kalau sekarang tidak ada hamba sahaya ya. Kalau dulu kan ada hamba sahaya, kenapa tidak boleh menjadi pemimpin? Karena dia masih menjadi di bawah penguasaan orang lain. Makanya untuk menjadi seorang pemimpin harus merdeka dulu. Ya, karena dulu di zaman jahiliyah ada tradisi hamba sahaya. Islam datang untuk menghapuskan tradisi itu. Makanya banyak aturan dalam Islam ya yang untuk ininya memberikan hamba sahaya. Misalkan buat kita bolos puasa, misalkan salah satu untuk menebusnya adalah membebaskan hamba sahaya. Banyak hal-hal yang harus ditebus dengan membebaskan hamba sahaya. Maksudnya supaya hamba sahaya ini diberantas gitu ya, pada akhirnya akan hilang gitu. Jadi Rasulullah SAW tidak melakukan pendekatan yang ekstrim untuk langsung stop gitu hamba sahaya ini, karena ini merupakan sudah tradisi dari zaman dulu. Makanya dilakukan aturan-aturan dalam Islam yang pada ujungnya itu menuntut para sahabat waktu itu untuk membebaskan hamba sahaya, itu intinya ya. Karena untuk menghilangkan kultur ataupun tradisi hamba sahaya ini, perbudakan ini. Nah, dalam Islam makanya ketika dia masih menjadi hamba sahaya tidak boleh menjadi pemimpin gitu ya. Tetapi dalam wasiat ini Rasulullah SAW menyebutkan kalian harus taat kepada pemimpin kalian meskipun pemimpin kalian adalah hamba sahaya. Ini artinya adalah ketaatan dan ketaatan kita terhadap pemimpin kita ya, pemimpin sebuah negara yang sah, itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Meskipun si pemimpin itu adalah pemimpin yang misalkan dari kelas rendah gitu. Artinya ya dalam Islam betulnya kelas rendah seperti hamba sahaya misalkan dalam klasifikasi sosial itu pun bisa jadi pemimpin sebetulnya gitu ya, dari sisi klasifikasi sosialnya. Dan kita dituntut tetap untuk taat pada pemimpin itu. Fa innahu man ya'is minkum pasayaro ikhtilafan katsiro, karena yang kemudian akan hidup ya di antara kalian gitu ya selanjutnya, pasayaro ikhtilafan katsiro, kalian akan menyaksikan banyak sekali konflik. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad wafat nanti Nabi Muhammad menubuatkan, jadi menubuatkan bahwa ini sebetulnya merupakan dari mukjizat kepada Nabi Muhammad. Dia bisa melihat masa depan sebetulnya melewat wahyu. Kata Rasulullah SAW, akan ada banyak konflik gitu, banyak sekali perbedaan di antara umatku. Maka kalian harus berpegang teguh taat kepada pemimpin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka untuk menghindari itu, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khalifah ar-rasyidin, khalifah yang diberi petunjuk, al-mahdiyyin yang diberi petunjuk, adu alaiha bin nawajid, dan gigitlah
sunnah itu ya, petunjuk itu bin nawajid dengan gigi geraham kalian. Maksudnya adalah kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Siapakah Khulafaur Rasyidin? Dalam salah satu hadis disebutkan Khulafaur Rasyidin itu adalah usianya periodenya 30 tahun. 30 tahun ini pas dengan periode khalifah yang 4 gitu ya. Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, Utsman 15 tahun, kemudian Umar 13 tahun, kemudian 5 tahunnya Ali itu Ali, Khalifah Ali. Hingga pas 30 tahun. Nah, Khulafaur Rasyidin itu merupakan periode ini ya, periode emasnya khalifah yang 4 gitu. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khalifah yang 4 ini Al-Mahdiin, mereka itu mendapatkan petunjuk juga gitu, tapi mendapatkan petunjuk yang bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi petunjuk dari Nabi, karena mereka itu merupakan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Adu alaiha binawajid maksudnya adalah kita menggigit sunnah itu dengan gigi geraham, artinya ya jangan sampai lepas gitu ya. Jangan sampai akidah kita tercampur dengan akidah-akidah yang lain ataupun dengan sunnah-sunnah yang lain yang selain dari sunnah Nabi dan para khulafaur rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menjauhi dari hal-hal yang baru gitu. Maksudnya hal-hal yang baru dari agama gitu ya. Urusan-urusan yang diada-adakan gitu, dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah, sesungguhnya setiap hal yang diada-adakan itu ataupun bid'ah itu dolalah itu merupakan kesesatan. Nah, dalam hadis ini menggunakan ya dari atas ada fa'alaikum dan di bawahnya wa iyyakum gitu ya. Fa'alaikum dan wa iyyakum itu dalam bahasa Arab, bahasa hadis biasanya digunakan untuk mewanti-wanti sesuatu. Fa'alaikum maka kalian harus mendekatkan diri kalian, wa iyyakum kalian harus menjauhkan diri kalian. Ada hadis yang seperti wa iyyakum wal hasada gitu ya. Dan jauhkanlah diri kalian dari berbuat hasud gitu ya. Jadi menggunakan kata iyyakum, tapi tidak menggunakan langsung fi'il amr gitu. Tapi alaikum dan iyyakum maksudnya adalah ya kita harus mendekatkan diri dan menjauhkan diri gitu. Jadi artinya jauh-jauh atau dekat-dekat kepada sesuatu. Jika fa'alaikum maka dekat, yakum berarti jauh. Nah, maksud dari bid'ah di sini, karena bid'ah di sini juga banyak sekali saat ini banyak sekali pertentangan dan perselisihan ya ketika umat Islam saat ini melihat makna bid'ah gitu. Zaman dahulu para ulama bid'ah yang dimaksud adalah dalam agama adalah bid'ah yang memang bid'ah yang baru dalam hal yang sifatnya prinsipal. Karena dulu ulama menyebutkan bahwa orang yang bid'ah itu ajaran yang bid'ah itu yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah itu adalah seperti hal-hal ada 4 akidah yang bid'ah gitu ya. Pertama adalah akidahnya Rafidhah ataupun Syiah yang ekstrim, kemudian Mu'tazilah, Qadariyah, kemudian Khawarij gitu ya. Nah, hanya 4 itu yang disebut yang keluar dari ahlus sunnah ataupun yang melakukan bid'ah, karena bid'ah merupakan adalah hal-hal yang baru yang sifatnya prinsipal. Ada juga yang bid'ahnya yang sifatnya idhofiyah. Nah, bid'ah yang sifatnya idhofiyah ataupun bid'ah yang sifatnya itu merupakan hal yang baru tetapi petunjuk umumnya sudah ada ya, seperti misalkan petunjuk umumnya kita untuk bersolawat. Nah, sekarang kadang-kadang kan ada juga dari kita yang bersolawat membuat kreasi baru dalam solawat, ada redaksi yang baru ataupun cara baru dengan nada-nada yang baru. Atau misalkan dulu petunjuknya ada kita melakukan menghibur orang yang mati gitu, orang yang meninggal gitu ya. Maka para umat Islam saat ini ada juga yang mentradisikan tahlilan seperti itu ya. Hal-hal yang sebetulnya tidak ada dari zaman Rasulullah, tapi itu merupakan kreasi dari para ulama dan berdasarkan petunjuk yang sudah ada sebelumnya, yaitu untuk menghibur atau orang sakit ataupun mengunjungi, melakukan takziah kepada orang sakit atau mendoakan orang yang sakit gitu ya. Nah, bid'ah seperti itu merupakan bid'ah yang idhofiyah, bukan bid'ah yang tadi prinsipal itu.
Bid'ah yang prinsipal semua ulama sepakat bahwa itu tidak boleh, bahwa itu adalah sesat. Tapi bid'ah yang idofiyah, yang sifat yang tadi seperti ya kita sholawatan atau tahlilan atau misal eh, apalagi ada di dalam subuh ada kunut subuh. Nah itu adalah bukan merupakan bid'ah yang prinsipal itu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap tidak boleh semua bid'ah gitu ya, maupun itu yang prinsipal maupun yang idofiyah. Ada juga ulama yang masih luas yang ya untuk yang idofiyah itu boleh karena itu merupakan kreasi saja dari ibadah yang sebetulnya sudah diperintahkan juga gitu. Jadi bukan hal yang baru dalam arti hal yang baru secara prinsip beragamanya gitu. Tapi merupakan cara saja, inovasi baru. Misalkan seperti ini ya, kita kajian ataupun taklim melakukan menggunakan sarana digital. Ini kan sebetulnya tidak ada di zaman Nabi, tetapi kita melakukan kreasi inovasi baru. Sebetulnya petunjuknya adalah untuk melakukan kajian atau menuntut ilmu, tapi cara-caranya ya terserah kita ya. Kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru untuk memudahkan kita untuk beribadah ataupun membuat ibadah kita menjadi lebih nyaman gitu. Nah, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan merupakan hadis yang hasan dan sahih. Kemudian ya di sini juga disebutkan kandungan ataupun pelajaran dari hadis ini ya. Yang pertama adalah bekas yang mendalam dari nasihat Rasulullah SAW dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para dai dan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian takwa merupakan paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat ya. Jadi batasannya adalah ketika pemerintah ataupun pemimpin itu memerintahkan untuk maksiat, maka kita tidak boleh taat. Tetapi selama pemerintah ataupun pemimpin kita tidak menjerumuskan kita dalam maksiat, maka kita wajib untuk taat. Kemudian keharusan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, karena di dalam terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, larangan untuk melakukan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak memiliki landasan dalam agama ya, yang tidak memiliki landasan dalam. Baik. Itu mungkin saja yang kajian hadis ke-28. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan, atau ada yang mau menambahkan? Boleh. Kali ini kita bahas ini aja ya. Nggak ada bahasa Arab kan ya? Iya. Mau nanya, ada berapa pertanyaan pertama? Itu kira-kira ada berapa orang ya? Dan itu gimana gitu? Kan nggak gitu. Kayak marbot kali ya. Cuman pas zaman dulu itu kan gimana gitu? Yang kedua tadi ada waalaikum dan wa iyyakum. Ini wa iyyakum ini kita sering, ini beda dengan yang kalau kita misalnya ada orang bilang jazakumullah khairan kaisan terus dia bilang wa iyyakum, itu bahasa Arabnya tulisannya sama atau enggak? Yang ketiga yang bid'ah, ada 4 golongan yang udah kalau bisa diulang lagi. Dan terakhir kalau nanti ada waktu di bawah hadis ini kan ada katanya tuh, mungkin kalau ada baik dari tentang bahasa Arab ini gimana gitu ya. Baik, biar tidak lupa saya jawab dulu aja ya. Yang pertama, ahlu sufah itu ada berapa orang? Saya juga tidak tahu pastinya ya gitu ya, ada berapa orang. Cuman itu memang ada beberapa, lebih dari 10 orang gitu ya, lebih dari 10 orang yang tinggal di masjid ini, di Masjid Nabawi karena ini di Madinah kan. Jadi ahlu sufah ini adalah sahabat-sahabat yang tinggal di beranda Masjid Nabawi ya. Sufah itu ya beranda masjid lah, kayak
mihrab. Kalau sekarang ada ya istilahnya mihrab gitu. Ada pokoknya ada satu ini di masjid ya, ada satu ruangan di masjid yang memang digunakan oleh para sahabat Ahlus Sufah ini untuk tinggal. Dan lokasinya itu di Masjid Nabawi. Kemudian tadi mengenai yang golongan yang sesat itu, yang pertama adalah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah, karena Syiah juga kan nanti ada Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Syiah banyak hal gitu, banyak ini ya. Tapi yang sesat itu adalah Syiah yang Rafidhah, yang disepakati sesatnya gitu ya. Syiah yang ekstrim, yang benar-benar kayak mencelas para sahabat dan mengkafirkan para khalifah yang 4. Nah, itu kan sudah prinsip gitu kalau itu ya, masalah mengkafirkan para sahabat, karena Nabi Muhammad SAW sudah menjamin para sahabat ini merupakan sahabat yang diberi petunjuk, sedangkan Syiah Rafidhah menyebut bahwa khalifah ini merupakan khalifah yang yang kafir gitu seperti. Nah, itu kan sudah keluar dari prinsip gitu. Makanya Syiah Rafidhah termasuk golongan yang sesat tadi. Yang selanjutnya adalah yang Khawarij ya. Khawarij yang orang-orang yang ekstrim, yang sampai membunuh para sahabat, termasuk Utsman, sahabat Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Mereka juga dibunuh oleh kaum Khawarij ini gitu. Kaum yang benar-benar ekstrim dalam beragama sehingga mengkafirkan orang yang lain. Ya. Zaman sekarang juga banyak, makanya ada neo Khawarij, ada orang-orang yang menyebut seperti golongan-golongan seperti ISIS, gitu ya. Golongan-golongan yang ekstrim yang gampang sekali mengkafirkan orang lain dan membunuh sesama Muslim. Nah, itu disebut dengan golongan-golongan Khawarij. Yang selanjutnya adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini adalah berkaitan dengan orang yang terlalu rasional sehingga merasionalkan semuanya. Sedangkan Qadariyah orang yang terlalu percaya terhadap takdir gitu. Dia tidak mau melakukan apa-apa karena percaya semuanya sudah diatur. Ini Qadariyah dan Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah yang bahwa menekankan bahwa semuanya itu adalah ikhtiar diri sendiri gitu ya. Sedangkan Qadariyah itu tidak ada ikhtiar dan semuanya itu adalah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu disebut Qadariyah. Dan ini juga merupakan hal yang ekstrim dalam berakidah gitu ya. Nah, itu juga termasuk golongan yang sesat. Jadi yang keluar dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu zaman dulu para ulama zaman dulu itu hanya 4 golongan ini. Tapi kalau zaman sekarang banyak orang yang mengeluarkan sesama muslim dari aswaja karena hanya perbedaan bid'ah-bid'ah yang idhofiyah tadi gitu ya. Ini keluar dari aswaja. Kenapa? Karena tidak mau tahlilan misalkan. Ini keluar dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena masih sholawatan atau tidak mau kunut gitu, ataupun masih kunut subuh gitu, seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang masih banyak seperti itu ya, padahal ulama dulu tidak seperti itu gitu. Hal-hal yang sifatnya bisa dikompromikan, yang sifatnya bid'ah idhofiyah itu masih bisa didiskusikan dengan baik, dan itu masih ditoleransi oleh ulama-ulama yang dulu, dan itu karena banyak sekali perbedaan pendapat dalam hal itu gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan wa iyyakum gitu ya tadi. Nah, wa iyyakum itu sebetulnya sama gitu ya. Ketika kita jazakumullahu khairan, kemudian kita jawab wa iyyakum. Ya, itu sama, tulisannya sama persis dan yang dimaksud adalah sama. Tapi wa iyyakum ketika kita mau mewanti-wanti seseorang atau menasihati seseorang untuk menjauhkan diri dari itu, biasanya diikuti dengan wa gitu ya. Wa iyyakum wa gitu. Jadi tidak wa iyyakum titik di situ itu ya. Tapi wa iyyakum wa, misalkan di sini wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wal hasada. Seperti tadi hadis yang lain disebutkan ya. Jadi wa iyyakum wa itu maksudnya adalah iyakum dan hanya kamu, wa dan hal tersebut itu harus dijauhkan gitu ya. Baik, seperti itu. Yang terakhir pertanyaannya apa tadi? Lupa. Udah. Oh, udah. Baik. Ya, mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas nanti. Yang tadi itu sebenarnya ini yang terakhir itu, kalau nanti ada waktu aja di bawah hadis ini kan ada. Oh, iya.
Baik, nanti Baca saya Arab. bahas mungkin sebelum kita Betul. tutup ya. Baik, tadi ada pertanyaan lain dari siapa, Mas Faza atau ada yang lain? Jadi sebenarnya sudah dibahas Oh, Pak Endri juga sih yang baik. kan ada juga di Al-Fatihah iya kan aku ikan setengah. Mungkin Iya, itu juga sama. Iyaka kalau kalau di sana kan hanya kepadamu. Di sana tidak iyaka apa wa gitu, iyakum wa gitu ya atau apa. Beda gitu kalimatnya. Tapi sebetulnya ya ininya sama gitu. Apa mufrodatnya sama. Nah, baik, ada yang lain? Tapi kalau nggak ada yang lain kita bahas ke kosakatanya ya. Nah, kosakatanya Bentar, ya siap. eh, mungkin maaf motong jadi mulainya kan ini hadis wasiat kayak peninggalan Nabi Hmm. SAW kan. Terus yang terakhir eh, apa jauhkan diri dari bid'ah. Nah, kalau misalnya apa kayak masih kurang ilmu gitu misalnya, terus gimana biar dijauhkan dari bid'ah? Cara paling apa baiknya biar jauh dari bid'ah bagaimana? Baik. Ya, pertanyaan bagus ya, gimana caranya gitu ya, how-nya gimana. Ini kan nasihat dari Rasulullah kita untuk menjauhi bid'ah, tapi caranya kita menjauhi bid'ah gimana, sedangkan kita juga kurang ilmu terhadap apa-apa yang bid'ah itu ya. Makanya yang pertama adalah cara yang paling baik ya kita menuntut ilmu, jangan berhenti menuntut ilmu ya, karena Islam itu agama yang penuh dengan ilmu gitu ya, sehingga ya memang ilmu itu suatu kewajiban gitu bagi seorang muslim gitu ya. Ya semua ilmu ya, terutama ilmu yang sudah terutama kita mempelajari Al-Qur'an sebagai petunjuk utama gitu ya, sebelum selain hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang langsung diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, kita juga harus memang merujuk ke sumber utama kebenaran dalam Islam, yaitu Al-Qur'an. Nah, mungkin dari kita juga banyak yang paham bahwa Al-Qur'an merupakan sumber pedoman hidup kita, tapi banyak juga dari orang Islam yang bahkan memahami Al-Qur'an secara utuh pun belum gitu ya. Mungkin di usia kita yang saat ini gitu ya, kita juga harus menjadi muhasabah atau introspeksi buat kita. Kita tahu, kita percaya bahwa Islam itu adalah petunjuk bagi kita, tapi ya sampai sekarang juga kita belum memahami benar-benar Al-Qur'an itu semuanya gitu ya. Hanya mungkin sebagian saja gitu. Bagaimana kita mau menjalankan hidup ini gitu. Kalau petunjuknya pun kita belum kuasai gitu. Nah, jadi untuk menghindari bid'ah ya kita harus terus menuntut ilmu, karena bagaimana kita tahu yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah kalau kita tidak menuntut ilmu. Yang selanjutnya juga sambil kita menuntut ilmu ya, dalam fikih kita juga diperintahkan untuk melakukan ittiba gitu ya. Jadi nanti ada ijtihad, ada tingkatan level ketika seseorang itu berfikih gitu. Yang pertama adalah ijtihad, dia melakukan analisa terhadap hadis-hadis Al-Qur'an, kemudian dia berijtihad fikih, dia mengeluarkan fatwa fikih. Nah, itu mujtahid, orang-orang yang berijtihad. Kalau kita belum mampu untuk berijtihad, karena berijtihad itu berat karena kita harus benar-benar hafal Al-Qur'an, menguasai Al-Qur'an, menguasai ribuan hadis gitu untuk menjadi seorang mujtahid, maka tingkatan selanjutnya adalah kita ittiba gitu. Ittiba itu kita mengikuti ulama gitu. Karena kita belum tahu nih ilmunya, sambil kita belajar kita ikuti ulama. Kita ada ulama panutan kita ya, ulama-ulama yang memang lurus, ulama-ulama yang memang ahlus sunnah gitu ya. Ya kita ikuti saja gitu, ittiba apa yang ulama ini katakan gitu ya. Ya kalau misalkan kita kan di zaman dulu ada imam madhab, ada madhab yang 4 ya, kita ikuti imam-imam itu. Sekarang juga ada pewaris-pewaris ulama-ulama itu ya, kita ikuti ulama-ulama terdekat dengan kita ya, kita ikuti, kita ittiba pada ulama ini. Kemudian yang terakhir ada yang, dan ittiba itu harus dibarengi dengan
menuntut ilmu juga gitu, itiba. Kita tidak hanya mengikuti tapi kita juga tahu, oh ketika kita melakukan ini kita tahu dalilnya ada, kita tahu perintahnya ada. Itu yang disebut itiba. Tingkatan selanjutnya ada juga yang disebut dengan taklid gitu ya. Nah, taklid ini masih diperdebatkan. Ada yang bilang bahwa ini boleh, ada yang bilang juga tidak boleh gitu ya. Ada yang boleh karena misalkan taklid ini begini. Kita itiba, kita juga mengikuti para ulama, tapi kita tidak cukup waktu untuk belajar. Ya udahlah, udah saya mah ikut aja gitu. Tidak sambil belajar gitu. Tidak banyak belajar tapi ya udah ikut aja gimana para kata kiai gitu. Kiai saya bilang begini, ya udah saya mah ikut aja gitu. Mau benar mau salah saya mah ikut kiai gitu. Nah, itu yang taklid gitu ya. Karena apa? Karena dia mungkin kemampuan intelektualitasnya ya, yang tidak mungkin untuk belajar, atau mungkin ya usianya juga udah tidak muda lagi gitu ya. Nah, itu taklid saja, yaitu ada yang bilang ya udah boleh seperti itu. Atau mungkin yang terlalu sibuk gitu ya. Karena pekerjaannya menuntut dia untuk sibuk, misalkan kayak yang ya pekerjaannya misalkan kuli ya, yang ya tidak ada waktu untuk bahkan jangankan untuk belajar gitu, akses untuk belajar pun tidak ada gitu ya. Nah, orang-orang golongan seperti ini ya sudah taklid saja. Ulama menyebutnya seperti itu. Ada juga, tapi ada juga yang tidak boleh. Tidak boleh taklid gitu ya. Harus itiba minimal. Tahu dalilnya gitu. Sholat, ya tahu dalilnya sholat. Berdoa, tahu dalilnya sholat. Iya. Ya. Soalnya makin kesini kan zamannya makin jauh sama zaman Rasulullah SAW kan, terus makin banyak hal-hal baru, jadi takut gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya kalaupun kita tidak tahu gitu ya, ya Pak, itu dimaafkan gitu. Tapi tidak tahu, kita jangan berhenti sampai tidak tahu ya, kita harus cari tahu gitu ya. Kalau kita masih tidak tahu dan kita pernah, ya itu hal yang lain gitu ya. Ada yang lain lagi? Nah, di sini ada beberapa mufradat atau kosakata ya. Yang pertama adalah wa'adona, artinya menasihati. Ini satu akar dengan mauidhoh gitu ya. Mauidhoh itu kan nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu dalam surat An-Nahl ya kalau tidak salah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mauidhoh hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dalam berdakwah gitu ya, dalam Islam itu ada beberapa approach gitu, ada beberapa pendekatan ya. Jadi mauidhoh ini merupakan salah satu pendekatan dalam berdakwah, tapi hanya salah satu, tidak hanya satu-satunya cara untuk berdakwah. Yang pertama, cara untuk berdakwah adalah dalam surat An-Nahl itu disebutkan bil hikmah, yaitu dengan hikmah gitu ya. Ya hikmah di sini kita benar-benar ada yang bilang bahwa hikmah ini ya kita dengan lemah lembut gitu ya, dengan banyak toleransi. Ya sebetulnya betul tapi tidak sepenuhnya betul seperti itu. Jadi hikmah itu maksudnya adalah ya kita benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi dan sebagaimana petunjuk Al-Qur'an gitu ya. Jadi benar-benar hikmah itu kan kebijaksanaan, artinya kebijaksanaan itu adalah atau wisdom yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadith. Kalau mauidhoh sifatnya ya itu memang tidak langsung redaksinya Al-Qur'an dan hadis, tapi mauidhoh ini ya nasihat-nasihat yang kita berikan yang sesuai juga dengan Al-Qur'an dan hadis itu ya mauidhoh. Yang ketiga adalah pendekatan wajadilhum, dan kita berdebat gitu ya. Wajadilhum ya kita berdebat dengan orang lain untuk berdakwah. Tetapi dalam ayat ini jelaskan wajadilhum billati hiya ahsan gitu ya. Tapi berdebat dengan sesuatu yang terbaik ya. Di sini menggunakan bukan menggunakan kata baik tapi terbaik. Kita harus mendebat lawan debat kita dengan cara yang terbaik. Bahkan ya dengan Al-Qur'an menggunakan bentuk yang ahsan gitu ya, bukan hasan. Kalau hasan artinya yang baik saja, tapi ahsan artinya terbaik. Dan memang harus dengan cara terbaik. Ini tadi ya ada mauidhoh. Kemudian ya yang selanjutnya adalah wajilat gitu ya. Wajilat ini artinya ya takut ataupun merasa terenyuh gitu ya. Terenyuh hatinya, wajilat qulubuhum, dan hati kita itu terenyuh atau takut gitu. Takut gitu. Asal katanya takut ya artinya.
Al-qulub itu jamak dari kolbun, artinya hati ya. Kemudian ta'ammaru artinya memerintah. Pemerintahnya disebut amir ya, atau umaro ya. Umaro itu pemerintah, amir itu artinya pemimpin gitu ya. Kemudian ya'ish artinya hidup ya kan. Ada satu ungkapan ish kariman aumut syahidan gitu. Ish artinya hiduplah, kariman hidup mulia atau mati syahid gitu ya. Ish kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jadi yang isu artinya hidup. Alaikum kalian harus. Sebenarnya alaikum ini juga tidak artinya langsung kalian harus ya, karena ala itu kan di atas ya, artinya kum itu kamu, di atas kamu gitu ya. Tapi kalau alaikum dibarengi dengan bi, nah kan di sini alaikum bi, nah setelah kumnya itu ada bi, maka artinya adalah kalian harus gitu ya, ataupun menuntut sesuatu. Seperti tadi wa iyakum ya, kalau iyakum doang sebenarnya di sini kan iyakum artinya kalian jangan gitu ya. Tapi sebetulnya bukan iyakumnya yang kalian jangan, tapi iyakum wa gitu, karena ada wa setelah iyakum itu. Jadi iyakum wa muhdatsatil umur. Jadi alaikum juga tidak alaikum saja, iyakum juga tidak iyakum saja harusnya ya. Tapi di buku ini dijelaskan alaikum wa iyakum artinya jangan. Tapi kalau balik ke kamus ya artinya alaikum ya bukan kalian harus gitu ya. Artinya ya di atas kamu gitu, atau iyakum artinya kepadamu gitu ya. Baik itu mufrodatnya ataupun kosakata yang kita bisa pelajari dari hadis ini. Baik, ada pertanyaan yang lain atau diskusi, silahkan menambahkan juga boleh. Ada waktu 5 menit lagi. Kalau nggak ada ini mau usul aja. Boleh. Ya kadang sebelum hari H itu ada pertanyaan ini apa, hari Sabtu ini ada apa enggak acara gitu. Gimana kalau dibuat grup ya ini yang hadir ini yang jadi sama bisa sharing undangan. Kedua, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa Arab yang kemarin kita pelajari atau bahasa Arab yang ada mau tanya gitu, gampang. Boleh. Aja sih. Jadi ada grup sih, cuman iya. Gampang ya, gitu. Ada grup untuk ini ya, kajian bahasa Arab, sama nanti share apa jadwal gitu ya. Boleh sih. Pak Zamzam. Yap. Di yang apa? Pemimpin yang dari walaupun hamba saya tetap di ya kalau saya pokoknya tuh ini juga Azazan juga sempat bilang kalau hamba saya tidak bisa jadi pemimpin. Kalau ini apakah berarti ada contoh hamba saya yang pernah menjadi pemimpin atau bagaimana, atau cuma apa namanya, ungkapan di sini lebih ke apapun keadaan pemimpin kalian harus tetap taat, kalau misalnya pemimpin yang zalim atau apa. Oke. Ya jadi seperti tadi yang saya sebut, sebetulnya ya dulu tidak pernah kejadian ya, setidaknya di zaman Nabi dan para sahabat, hamba saya menjadi pemimpin ya. Status dia masih hamba saya tapi jadi pemimpin itu tidak ada, karena tadi saya bilang bahwa hamba saya itu sebetulnya dalam fikih Islam tidak boleh menjadi pemimpin karena dia masih dalam penguasaan tuannya gitu ya. Karena dulu masih ada hamba saya. Maksud dari ungkapan wa in ta'ammaru alaikum abdun ini maksudnya menekankan akan pentingnya atau wajibnya untuk sam'i wa ta'ati gitu ya. Pentingnya untuk mendengar dan bertaat kepada pemimpin.
Maka di sini kalian tuh Rasulullah SAW menekankan apa, taatlah kepada pemimpin, wa in ta'amaro, meskipun pemimpin itu adalah seorang hamba. Padahal sebuah hamba juga kan nggak boleh jadi pemimpin gitu ya. Tapi Rasulullah saking menekankannya taat kepada pemimpin, meskipun nanti pemimpin misalkan ada gitu ya, setelahnya misalkan hamba saya jadi pemimpin gitu ya, kalian tetap harus taat. Jadi maksudnya ya tadi, bahwa pemimpin dalam kelas sosial apapun ya kalian harus taat. Tidak boleh memandang pemimpin dari kelas sosialnya, tapi yang paling penting ketika dia sudah diangkat menjadi pemimpin, disepakati menjadi seorang pemimpin, maka kita harus taat. Lalu pertanyaannya, apakah kalau pemimpin itu zalim kita juga harus taat? Ya, yang menentukan zalim atau tidak zalim itu kan bukan kita saja gitu ya. Kita harus ada kesepakatan bahwa pemimpin ini zalim. Selama bahwa itu memang hanya saja misalkan isu bahwa pemimpin ini zalim, tidak terbukti bahwa pemimpin zalim dan tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat gitu, maka kita tetap harus taat kepada pemimpin itu. Jadi dilarang dalam Islam untuk memberontak gitu istilahnya kepada pemimpin yang sah, selama pemimpin itu tidak menyuruh kita atau melarang kita untuk beribadah, menyuruh untuk bermaksiat. Selama tidak seperti itu, maka kita harus taat kepada pemimpin itu. Makanya kalau seorang muslim itu pasti menjadi warga negara yang baik gitu ya. Kalau muslimnya benar dan baik gitu ya, pasti dia akan menjadi warga negara yang baik gitu. Selama ini perjuangan di negara Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia kan banyak diperjuangkan oleh para ulama dan para santri. Mereka tidak dibayar untuk itu gitu. Tapi kenapa? Karena memang sudah ada ajarannya dalam Islam gitu, bahwa membela negara, taat kepada pemimpin gitu ya, itu adalah ajaran Islam itu yang ditekankan dan diwasiatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi pasti gitu orang Islam itu ya menjadi warga negara yang baik. Islam itu pasti, kalau di Indonesia ya pasti orang Islam ya Pancasilais gitu ya, karena orang Islam ya wajib taat kepada pemimpin. Baik, ada yang lain lagi? Mungkin waktunya sepertinya sudah habis ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan kajian hadis hari ini. Yang mudah-mudahan hadis ini menjadi hadis yang ya kita ingat dan kita amalkan gitu, wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW, karena wasiat ini merupakan wasiat yang sangat penting gitu bagi kita. Bahkan para sahabat pun sampai terenyuh dan menangis gitu ya mendengarkan wasiat-wasiat terakhir dari Nabi Muhammad ini. Makanya kita juga selaku umatnya harus memang punya perasaan yang sama. Baik, itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa lagi di minggu depan ya di channel yang sama, di waktu yang sama. Baik, mungkin itu saja. Kita tutup sama-sama dengan doa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Syukran Ustaz.